Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amin. Saudara-saudaraku, sahabat Mimo yang berbahagia, pada video ini kita akan belajar bersama mengenai terjemah ayat-ayat suci Al-Quran dan ringkasan tafsirnya serta asbabun nuzul surat Al-Bayyinah. Namun sebelum kita lanjut, seyogyanya mari kita bersama-sama perdengarkan dulu murattal surat Al-Bayyinah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Mengenal surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan kekufuran mereka dan tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka sampai datang bukti nyata, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Nabi SAW menimbulkan keguncangan dalam akidah dan adat istiadat yang telah berurat dan berakar dalam diri mereka. Mereka menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi SAW tidak ada beda atau lebihnya dari apa yang terdapat dalam agama mereka. Dengan demikian, menurut mereka, tidak ada kebaikan mengikuti yang baru dengan meninggalkan yang lama. Bahkan mengikuti yang lama lebih menenteramkan jiwa karena tidak bertentangan dengan sikap nenek moyang mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, artinya yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud bukti itu adalah hati pribadi Nabi SAW
yang membacakan untuk orang kafir halaman-halaman Al-Quran yang bersih dari campur tangan manusia, dari segala macam kesalahan, dan dari penambahan, yaitu bukti yang memancarkan kebenaran. Allah berfirman yang artinya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang akan datang. Al-Quran Surat Fussilat ayat 42. Di dalam Al-Quran itu tersimpul ajaran-ajaran yang benar yang terdapat dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Alkitab ialah surah dan ayat Al-Quran, karena setiap surah itu adalah kitab yang kokoh. Ada pula yang memahami sebagai hukum dan peraturan yang terkandung dalam firman-firman Allah yang tidak ada kebatilannya. Dalam ayat lain Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Fiha kutubun qayyimah, artinya yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud bukti itu adalah hati pribadi Nabi SAW yang membacakan untuk orang kafir halaman-halaman Al-Quran yang bersih dan dari campur tangan manusia, dari segala macam kesalahan dan dari penambahan, yaitu bukti yang memancarkan kebenaran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Artinya, tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Keadaan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin sesudah Nabi SAW datang berlainan dengan keadaan mereka sebelumnya. Mereka sebelum Nabi SAW datang dalam keadaan kufur, terbenam dalam kejahilan dan hawa nafsu. Tetapi setelah Nabi SAW datang, segolongan dari mereka beriman. Dengan demikian, keadaan mereka tidak seperti dahulu. Golongan yang tidak beriman malah meragukan kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Bahkan ada yang mempercayai kebenarannya sama sekali. Perbantahan dan perselisihan hebat terkadang terjadi antara orang-orang musyrik dengan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi berkata kepada orang musyrik, sesungguhnya Allah akan mengutus Nabi dari kalangan bangsa Arab penduduk Mekah. Mereka menerangkan sifat-sifat Nabi serta mengancam orang-orang seraya mengatakan bahwa bila Nabi itu lahir, mereka akan membantunya dengan menyokong semua tindakannya dan bekerja sama untuk menghancurkan orang-orang musyrik. Dalam keadaan yang demikianlah Nabi Muhammad SAW diutus. Lalu orang-orang musyrik memusuhi dan menentang Nabi habis-habisan. Mereka juga mengajak orang-orang Arab lainnya untuk memusuhi beliau dan menyakiti pengikut-pengikutnya yang hatinya telah disinari dengan keimanan dan melapangkan dadanya untuk mengenal kebenaran. Kemudian Allah dalam ayat ini menghibur nabinya dengan mengatakan bahwa beliau tidak perlu susah atau gundah karena sikap dan tantangan mereka terhadap dirinya.
Hal itu juga merupakan sikap mereka terhadap para nabi terdahulu, sehingga mereka berpecah belah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Karena adanya perpecahan di kalangan mereka, maka pada ayat ini dengan nada mencerca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembahnya. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Mereka juga diperintahkan untuk mengikhlaskan diri, lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah, dan membersihkan amal perbuatan dari syirik, sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang menjauhkan dirinya dari kekufuran kaumnya kepada agama tauhid dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ikhlas adalah salah satu dari 2 syarat diterimanya amal, dan itu merupakan pekerjaan hati. Sedang yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Allah berfirman, artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 123. Mendirikan sholat dalam ayat ini maksudnya adalah mengerjakannya terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membiasakan diri tunduk kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Quranul Karim. Keterangan ayat di atas tentang keikhlasan beribadah, menjauhkan diri dari syirik, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat adalah maksud dari agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik telah mengotori jiwanya dengan syirik dan maksiat-maksiat serta mengingkari kebenaran nyata kenabian Muhammad SAW. Mereka akan disiksa Allah dengan siksaan yang tidak memungkinkan mereka untuk melepaskan diri darinya untuk selama-lamanya, yaitu api neraka yang menyala-nyala. Siksaan itu sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mereka itu tergolong makhluk yang buruk. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Dalam ayat ini Allah menerangkan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Jiwa mereka telah disinari oleh cahaya petunjuk dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengamalkannya dengan mengorbankan jiwa, harta, dan apa saja yang dimilikinya pada jalan Allah, serta bertingkah laku baik dengan seluruh hamba Allah. Mereka itu tergolong makhluk yang paling baik.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa yang akan mereka terima dari Tuhan mereka adalah surga Aden, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam kesenangan dan kelezatan, lebih lengkap dan sempurna dari kesenangan dan kelezatan dunia. Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka berhak menerima balasan tersebut karena mereka berada dalam keridhaan Allah dan tetap dalam ketentuan-ketentuannya. Mereka mendapat pujian dan mencapai apa yang mereka inginkan dari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mereka diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepadanya. Ganjaran-ganjaran yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya diperoleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun asbabun nuzul surat Al-Bayyinah sebagai berikut. Sebagian ulama berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah termasuk surat Makkiyah. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat ia adalah Madaniyah. Ia merupakan surat ke-101 yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni turun sesudah surat At-Tolak dan sebelum surat Al-Hasyr. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mencantumkan hadis terkait dengan turunnya surat Al-Bayyinah, yang artinya ketika turun lam yakun atau sebutan surat Al-Bayyinah, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla memerintahkanku membacakan surat ini kepadamu." Maka Ubay menangis sembari berkata, "Apakah namaku disebut?" Rasulullah menjawab, "Ya." Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Demikian terjemah asbabun nuzul dan tafsir surat Al-Bayyinah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, komen, dan like pada video ini dan juga video-video lainnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.